Sesungguhnya apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di negeri Palestina, pengeboman, pembunuhan, penghancuran rumah-rumah yang dilakukan oleh orang-orang Yahud laknatullah alaihim, yang menjadikan hati orang-orang yang beriman merasa teriris-iris, yang menjadikan kaum muslimin merasa bersedih. Subhanallah, betapa tidak hati kaum muslimin merasa bersedih. Begitu banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan. Seorang anak kehilangan orang tuanya, anak yang kehilangan ayah dan ibunya, seorang istri yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, sebuah keluarga yang kehilangan rumahnya. Mereka dalam keadaan ketakutan, trauma yang begitu dahsyat, menjadikan kaum muslimin merasa bersedih dan teriris-iris hatinya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa kejadian-kejadian dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahud kepada kaum muslimin di negeri Palestina bukanlah hal yang baru, bukanlah sesuatu yang aneh, karena sejarah telah mencatat sejak dahulu kala mereka orang-orang Yahud telah menanamkan kebencian dan permusuhan kepada kaum muslimin. Mereka orang-orang Yahud yang berani mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Yahud yang berani membunuh para nabi. Nabi mereka bunuh bagaimana selain daripada nabi. Mereka orang-orang Yahud yang mereka adalah teman-teman daripada kera-kera dan babi. Mereka orang-orang Yahud kaum pendusta sepanjang hayatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari di khutbah yang singkat ini kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi yang menimpa kepada kaum muslimin di negeri yang suci yaitu Palestina. Di antara pelajaran yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kejadian yang memilukan itu semakin menumbuhkan keimanan kepada kita seorang muslim akan kebenaran sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, tidak ada manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman melainkan mereka orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Engkau wahai Muhammad akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa lagi kalau bukan mereka orang-orang Yahud dan orang-orang musyrik. Maka mereka siang dan malam berusaha bagaimana caranya untuk memerangi kaum muslimin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. Mereka senantiasa memerangi kalian orang-orang Islam. Siang dan malam mereka berusaha bagaimana Islam hilang di atas muka bumi ini. Bagaimana supaya Islam kembali murtad mengikuti agama mereka. Jika mereka mampu. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho dengan agama Islam ini sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Itulah kenapa mereka senantiasa memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, merampas hak-hak kaum muslimin, merampas tanah kelahiran mereka, menjajah, menghancurkan kaum muslimin. Itulah karena mereka sudah menanamkan kebencian dan kebengisan sejak dahulu kala, sejak munculnya Islam. Pelajaran yang kedua dari apa yang terjadi di negeri Palestina yang menimpa kepada saudara-saudara kita, ma'asyiral muslimin, bahwasanya yang menimpa kepada saudara kita berupa musibah dan malapetaka yang sangat besar. Namun harus selalu kita ingat bahwa musibah apapun itu kecuali sebabnya adalah karena dosa-dosa. Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidanmin, wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin."
musibah yang diturunkan kecuali karena dosa, dan musibah diangkat kecuali karena taubat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydin nas wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kepada kalian disebabkan oleh tangan-tangan kalian, disebabkan karena dosa-dosa kita semuanya. Dan Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Semua itu terjadi karena tangan-tangan manusia, karena dosa-dosa manusia. Allah menghendaki itu terjadi agar Allah merasakan kepada sebagian orang-orang yang berbuat maksiat dari apa yang mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim menguasai sebagian orang yang zalim yang lainnya. Sebabnya apa? Karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh kaum muslimin oleh mereka sendiri. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita introspeksi. Begitu banyak musibah, penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang dirasakan oleh orang-orang kaum muslimin di negeri Palestina, bisa jadi karena dosa-dosa kita yang selama ini kita kerjakan. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan, menasihati orang-orang muhajirin? Rasulullah berkata, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an yudrikuhunna. 5 perkara, jika musibah itu menimpa kepada kalian, saya berlindung kepada Allah supaya kalian terhindar dari 5 perkara tersebut. Salah satunya adalah wa ma yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah mereka melanggar janji Allah, mereka melanggar janji Rasulullah, mereka meninggalkan perintah Allah, mereka meninggalkan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan kuasakan musuh-musuh selain dari mereka yang akan menguasai kalian dan merampas apa yang ada dalam diri kalian. Inilah kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita dientaskan dari kehinaan dan kelemahan ini, kembalikanlah kepada ajaran yang benar, taatilah Allah dan Rasulnya, tinggalkan semua maksiat, tinggalkan kesyirikan, ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, idza tabayatum bil 'ainah wa abaditum bizza'i wa akhadtum adnabal baqar sallallahu alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian bertransaksi dengan cara riba, jika kalian sibuk dengan peternakan dan pertanian hingga lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada kalian kehinaan, dan kehinaan tersebut tidak akan diangkat kecuali sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin kaum muslimin ingin menguasai kembali Masjidil Aqsa sementara masjid-masjid di sampingnya tidak didatangi? Bagaimana mungkin kaum muslimin akan mengalahkan mereka orang-orang Yahud jika masjid-masjid di rumah dekat kita tidak dipenuhi dengan salat jamaah? Betapa banyak maksiat yang dikerjakan kaum muslimin. Mungkinkah Allah menurunkan pertolongannya jika kita bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh Allah berjanji, siapapun yang beramal soleh, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memenangkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada kalian orang-orang yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada kalian orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Allah akan jadikan
Allah akan kuatkan, kokohkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, sembahlah aku saja, ibadahilah aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menyekutukan aku dengan apapun. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi musibah ini terjadi karena dosa-dosa yang kita lakukan saat ini. Pelajaran yang ketiga, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap muslim jangan gegabah. Hendaknya setiap muslim harus berhati-hati. Jangan melakukan sebuah tindakan yang akan memudaratkan kaum muslimin yang lainnya. Jangan hanya gara-gara beberapa rudal diluncurkan, beberapa tank baja dikuasai, ternyata mereka membalas serangan yang lebih dahsyat, menghancurkan, meluluhlantakkan negeri kaum muslimin. Nyawa melayang begitu banyak, tubuh-tubuh yang kecil mungil hancur tertimpa reruntuhan akibat serangan mereka yang lebih dahsyat, karena mereka memiliki kekuatan. Maka jangan kita bertindak yang akan memudaratkan lebih besar kepada kaum muslimin. Saya tidak mengerti mengapa sebagian kelompok di sana menyerang terang-terangan. Apa yang terjadi ma'asal muslimin? Mereka kembali menyerang dengan serangan yang begitu dahsyat. Nyawa kaum muslimin murah tertumpah dengan mudahnya. Apakah ini yang diinginkan oleh mereka? Kita yakini bahwasanya Yahud adalah orang yang menjajah negeri kaum muslimin. Mereka harus diusir dari tanah kelahiran kaum muslimin. Akan tetapi kita ketahui ma'asal muslimin, darah seorang mukmin lebih berharga daripada hancurnya negara ini, lebih berharga daripada hancurnya dunia ini. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajul mu'min. Hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin. Kita tidak takut kepada mereka orang-orang Yahud yang kita sayangkan banyak darah-darah kaum muslimin yang tumpah dengan mudahnya, dengan murah. Ini yang kita ketahui ma'asal muslimin, jangan tergesa-gesa. At-ta'ani minallah wal ujlatu minasyaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru adalah sifat dari syaitan. Sementara bersabar, berhati-hati, tidak terburu-buru adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asal muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berharga dari apa yang terjadi di negeri Palestina, yaitu adalah bahwasanya dunia darul ibtila wal imtihan. Dunia tempat penuh dengan ujian dan cobaan, yang menjadikan seorang mukmin harus bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat banyaknya kematian, harusnya kita ingat bahwa kita juga akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu untuk kita siapkan saat ini, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian selanjutnya di antara pelajaran yang berharga dari apa yang terjadi menimpa saudara kita di negeri Palestina, bahwasanya kita harus berbanyak bersabar. Apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kadaballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Sungguh Allah telah menuliskan takdir-takdir hambanya sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun lamanya sebelum diciptakan langit dan bumi. Apa yang terjadi sekarang saat ini dan yang akan terjadi besok hari telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berubah. Maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bersabar dengan apa yang menimpa kepada diri kita ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah saudara kita. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dalam cinta mencintai, dalam sayang menyayangi, kita seperti laksana sebuah tubuh. Jika tubuh kita sakit,
maka yang lain akan ikut sakit. Begitu pula kita melihat kejadian yang sangat luar biasa. Tubuh-tubuh kecil mereka hancur, wanita-wanita kehilangan suaminya, mereka kehilangan rumah sakit mereka hancurkan, di mana lagi mereka berlindung, listrik dipadamkan, air tidak ada. Kita merasa bersedih, maaf muslimin. Tidak ada yang kita bisa tolongkan kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan doa. Nabi Isa alaihi salam ketika berperang melawan Ya'juj wa Ma'juj di akhir zaman, tidak mampu karena begitu banyaknya musuh-musuh tersebut Ya'juj wa Ma'juj. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam satu malam semuanya mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, mari kita doakan saudara-saudara kita di sana. Dalam sujud kita, di dalam doa kita, selipkan nama-nama mereka negeri Palestina yang tertindas. Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang terzalimi. Allah akan mengabulkan orang-orang yang berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengabulkan permintaan orang mukmin di antara jutaan mukmin di dunia ini. Kita yakin ada orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu kapan dikabulkannya, cuma dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa untuk mendoakan mereka. Semoga khutbah ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh kita dari kalangan Yahud dan orang-orang yang memusuhi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di mereka yang ada di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.